sini aja biar tengah. Sini aja. Ya teman-teman, aku cuma mau bikin pengantar aja. Kita nanti lebih banyak dialog, ngobrol, kalian berpendapat, nggak harus nanya, tapi beberapa minggu ini saya dapat banyak tanggapan tentang lakon wayang namanya Semar Kuncung. Semar itu kan, ada yang belum pernah lihat Semar nggak ya? Nah, pernah lihat Semar? Semar itu segala kontradiksi ada di situ. Saya selalu ketawa ketika ada yang membedakan tragedi dan komedi menurut drama atau pendidikan barat, bahwa di dunia ini ada tragedi, ada komedi. Di dalam komedi manusia itu dianggap debu, sehingga segala kegagalannya, kalau dia ditinggal pacar, atau dia nggak naik kelas, atau dia dicopot jadi menteri, itu nggak perlu ditangisi karena prinsip dari debu adalah dia debu. Seluruh suka duka kita tidak istimewa karena setiap orang mengalaminya. Dari zaman Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam, kalau kalian percaya Nabi, ya ada yang nggak percaya silakan, gitu loh. Itu sudah ada namanya orang nangis, itu sudah ada orang nangis nggak dibeliin mainan sama ibunya juga udah ada. Orang laki-laki ditinggal perempuan juga banyak. Sorry. Laki-laki dikuasai perempuan tapi nggak merasa dikuasai, seolah-olah perempuan yang dikuasai, itu juga banyak. Gak ada yang istimewa, semuanya kita hadapi dengan ketawa-ketawa. Nah, di dalam tragedi manusia itu agung, sehingga kegagalannya perlu ditangisi dengan segala duka cita. Lahirlah tradisi-tradisi semacam sepupu, bunuh diri, gaya Jepang, harakiri, bunuh diri di Wonogiri, dan banyak hal kita mengenal tradisi bunuh diri. Nah, ada tragedi dan komedi. Di dalam Semar, tragedi dan komedi itu sudah jadi satu. Semar itu nangis ya ketawa, ketawa ya nangis. Tangisnya Semar itu melebur di dalam samudera tawa, tawanya melebur di dalam samudera tangis. Semar itu tua sekaligus muda. Tuanya dilambangkan dengan parasnya yang tua, tapi mudanya dilambangkan dengan kuncung. Semar itu berdiri ya dulu, saya nggak bawa wayangnya. Tadi panitia nanya, bawa wayang nggak? Saya bilang ya wayangnya ya aku sendiri ini. Semar itu satu-satunya wayang yang nggak punya waktu untuk sholat, yang nggak punya waktu untuk ke gereja, nggak punya waktu untuk ke vihara. Seluruh hidupnya adalah sholat, seluruh hidupnya adalah gereja, seluruh tanahnya adalah sajadah. Ketika Semar sedang ketawa, ketika Semar sedang guyon, itu bagian yang sah dari dia sholat. Jadi dalam kehidupan sekarang, bayangan saya kalau kita menjadi Semar, ketika kita sedang kuliah, ketika kita sedang mengajar, ketika itu kita sebenarnya merupakan bagian yang sah dari sholat. Jadi gak ada waktu terpisah, sekarang sholat, ini kehidupan dunia, nanti ukhrawi lagi, gak gitu Semar. Nah, Semar punya kuncung, kuncung lambang kekanak-kanakan Semar. Saya selalu mengulang-ulang lagunya, siapa gue? Nah, dua latihan. Yang kacamata itu orang yang di Liverpool tapi John Lennon. Lagunya nggak begitu ngetop, tapi aku yang paling suka bukan lagu-lagu kayak Let It Be, terus Yesterday, kayak gitu. Ada Woman judulnya, kalian bisa searching. Woman, na 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 Jadi dia menunjukkan terima kasihnya kepada Yoko Ono. Satu-satunya hal yang paling diterima kasihin John Lennon pada Yoko Ono adalah kemampuan Yoko Ono tetap mengolah jiwa kanak-kanak di dalam diri John Lennon. Itulah perempuan, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang bisa memelihara jiwa kanak-kanak sampai mati di kalian-kalian jauh-jauh. Nah, celakanya cewek-cewek sekarang membuat kita makin lama makin jadi baji loh. Aku nggak ngerti ini, tolong di FISIP ini kan kok punya penelitian.
Kenapa gitu? Sukanya cowok yang bisa diatur. Anak saya juga yang cewek itu. Jadi makin cowok itu bisa diatur, dia makin senang. Kalau cowok itu tetap kanak-kanak, dalam bayangan saya, kanak-kanak itu dendamnya jarang, nggak lama, tulus, berani karena nggak perlu mikir risiko, nggak tahu risiko. Kenapa di Indonesia jarang ada revolusi? Nggak ada lagi, nggak tahu saya masa depan revolusi kayaknya nggak akan ada di sini. Karena kita ngitung. Siapa yang membuat kita ngitung? Jangan-jangan perempuan. Kita selalu diingatkan pada risiko. Sehingga laki-laki nggak jadi kanak-kanak yang abadi. Kuncung adalah lambang kanak-kanak, artinya di dalam ketuaan Semar, kanak-kanaknya abadi. Lala ramyo lenggang Sinowati Jagagari Amo. Di dalam Semar, diskusi entah kuliah, entah seminar, itu bullshit semua gitu loh. Lala ramyo lenggang Sinowati Jagag. Pada akhirnya rumus-rumus, dalil-dalil, ilmu pengetahuan akan menjadi sampah yang mengambang-ambang di atas samudera sunyi. Mbak lumba yang segorohano. Itu nyanyian Semar. Jadi seluruh pertanyaan tentang Tuhan, seluruh pertanyaan tentang Nabi, seluruh pertanyaan tentang etika, pada akhirnya itu sampah semua. Yang ada adalah hati nurani kita. Semar menyimpan rahasia Pandawa di dalam kuncungnya. Semar adalah yang belum pernah tahu representasi dari rakyat. Jadi rahasia Pandawa itu, senturinya Pandawa itu ada di kunjungnya Semar. Karena Semar tahu bahwa negeri Amarta bukannya haknya Semar, bukannya haknya Pandawa, tetapi sudah ada penghuninya, penghuni tradisional yang punya hak wilayah atas tanah itu, seperti hukum-hukum adat di kita. Tetapi akhirnya disingkirkan oleh Pandawa ketika masuk negara Amarta. Sekarang kita tahu, saya tadi baru ketemu aktivis Buma yang membela orang-orang adat di seluruh Indonesia. Ternyata di Indonesia ini ada 32.000 desa yang sekarang dinyatakan kriminal karena oleh undang-undang perhutanan, karena begitu dinyatakan sebagai hutan, seseorang yang tinggal di situ dinyatakan kriminal, apalagi mengambil hasil hutan. Padahal dia sudah turun-temurun ada di hutan itu. Seluruhnya di Indonesia ada 32.000. Di Jawa aja dari 32.000 itu ada 6.000 desa yang dinyatakan sebagai hutan. Di situ bisa ditanami karet, kelapa sawit dan lain sebagainya. Dan nah, kasusnya seperti Pandawa ketika masuk Amarta. Rahasia itu ada di kuncungnya Semar. Lakon Semar Kunjung yang sekarang banyak orang minta saya dalam Semar Kunjung, termasuk tanggal 25 nanti di Bulungan. Kalau kalian ada waktu silakan datang. Saya akan dalam Semar Kunjung. Nanti di Tulungagung juga, di Nganjuk, datang ke Jakarta. Pertanyaan saya, apakah masyarakat sekarang sudah demikian marah? Itu cara-cara masyarakat marah biasanya nanggap Semar Kunjung. Semar memberontak di situ. Semar nggak mau dipotong kunjungnya oleh Arjuna. Saya dengar katanya tanggal 23 Jakarta bagian bakal rame, 23 Oktober oleh demo. Aku nggak ngerti di fisik, karena kan kalian baru dapat hibah dari Arab atau apa gitu. Mungkin UI bisa diperluas kampusnya sampai ke Megamendung Puncak, karena di Megamendung Puncak sekarang banyak money changer, duit Arab ke jadi banyak orang Arabnya dari bandara langsung ke Megamendung, dan laki-laki kayak saya, kayak Mas Abdul, kayak kalian nggak ada harganya udah di depan orang Megamendung. Orang Arab baru, gitu loh. Kawin kontrak itu, kawin itu banyak di situ.
itu yang ingin saya share menyambut soal politik bahasa. Di dalam keadaan seperti ini, di dalam keadaan seperti ini, akhirnya saya memilih salah satu cara adalah mari kita kembali kepada sesuatu yang genuine, yang origin, yang asli. Jawa kita kembalikan kepada Jawa yang asli, Sunda juga, Batak juga, dan yang lain-lain. Dan aku percaya justru pada khasiat itu penjajahan belum berguna. Jawa yang kita kenal sekarang yang halus dan yang sebagainya adalah Jawa yang setelah kalah dengan Belanda, Jawa Mataram. Sebetulnya Jajuk dan lain sebagainya itu adalah bagian yang saya ambil dari Jawa sebelum Jawa kalah. Ketika kita masih dalam aura Mojopahit, aura Pararaton, aura negara Kertagama. Jadi kalau seneng bilang seneng, kalau enggak bilang enggak, kita lebih egaliter. Masyarakat kami di Bojonegoro atau orang-orang Jawa yang masyarakat Jawa yang sekarang ada di Suriname juga kelihatan bahwa mereka bahkan nggak kenal Kromo Inggil. Mereka nggak kenal bahasa halus, semuanya bahasa yang sama, bahkan ke orang tua. Saya kira bahasa Sunda aslinya juga gitu. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya, waduh ayu orang ayu asli. Aku selalu ditanya, kalau KPK dibubarkan gimana? Atau DPR selalu bilang ke teman-teman, mending hidup itu tanpa KPK, tanpa DPR daripada hidup tanpa perempuan. Terus, Mas Ejo, kenapa gue nggak setuju sama PKS yang pembubaran KPK? Dan selalu bilang, saya memang nggak setuju sama PKS kecuali dalam satu hal, apa? Bahwa perempuan itu indah. Aku bilang gitu. Itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan yang ngertinya ngomong Jajuk cuma di online, dicetak, kalian sekarang tahu ekspresi Jajuk itu bagaimana gitu. Makanya aku selalu heran ketika ada orang marah kalau ada orang ngomong Jajuk, Mas Ador. Karena Jajuk itu is the celebration of honesty gitu. Apa ya? Jajuk itu salah satu dialog kalau kalian nggak dari Jawa Timur, antara lain penggunaannya gini loh. Saya temannya Mas Anton, aku datang, Ton, Jajuk aku nggak duit ya, bisa pinjam nggak? Bisa gitu. Jajuk, SPP larang aku harus bayar itu. Atau kalau lagi ditagih, dia nagih datang ke aku duit, harus bayar. Jajuk aku belum punya duit, kamu harus bayar, bisa gitu. Atau bisa larang juga bisa. Jadi Jajuk spektrumnya luas banget. Nah, saya ingin memperkenalkan ini, bukan mengenalkan, karena itu sudah ada sejak lama, seperti Pancasila yang menggali kan Soekarno. Aku pengen Sujiwo Tejo dikenal sebagai bapak penggali Jajuk. Jajuk itu udah ada, udah lama, seperti Anjir yang di Sunda, seperti Bajingo, Bajingan, Hajindul di Jogja, Cikimai, Kima, begitu. Loh, sekarang kita duit gak ada. Ini belajar dari Semar Kuncung. Semar itu gak punya apa-apa. Kenapa dia bisa berontak? Berontaknya secara budaya. Kalau Semar berontaknya itu secara menghilang. Kita berontaknya di mana kita tanpa bahasa yang halus-halusan. Kita ngomong ke siapapun. Saya sekarang bisa ngomong sama menteri atau apa dengan kaki naik di kursi. Karena saya pakai selop kemana-mana, bukan sepatu. Saya bisa sekali dua kali ajudan menteri ada yang keberatan. Tapi saya bilang, zaman dulu kita biasa bersila di atas kursi. Kita ngomong Jajuk. Saya ngomong Jajuk terakhir di depan menteri itu Menteri Kesehatan. Iya. Aku pikir, oh dia habis ini di reshuffle kan sakit ya.
Novarianti itu akunnya saya Nuriyu, anggota DPR dari Demokrat. Dia terbitin buku atas nama Jiwa judulnya. Nah, launchingnya Bu Menteri Kesehatan datang. Terus saya nyanyi, dan saya itu pelupa orangnya. Begitu lupa aku besok janji berarti. Aku nyanyi love story. Kalian pernah dengar nggak yang What do I do? Pernah nggak? To tell the story of how great love can be. The sweet love story that ordered the sun. The song that sings about the church he brings to me. Where do I start? Terus ada momen ke situ, terus di tengah-tengah itu aku lali. Musik berhenti, jajo aku bilang gitu. Terus pementeri itu gini, gitu loh. Terus aku, loh ini menteri kan? Oh, tenang bu kawan, jajo is the celebration of honesty. Wah, gitu. Aku maju, aku cium tangannya gitu, udah selesai. Jadi jajo menurut aku bukan sesuatu yang kasar, tapi sesuatu bagaimana di tengah presiden kita, pemimpin kita siapapun yang ngomong dengan santun, ya saudara-saudara, karena kalau kita gimana kita lawan ini dengan ngomong yang egaliter, saya naik, saya ngerti dewi, goblok-goblok kan. Jancuk hanya menjadi landasan untuk ngomong kejujuran yang lain-lain, gitu loh. Jancuk adalah bagian, kalau Pancasilanya dari landasan konstitusionalnya itu loh. Konstitusionalnya adalah yuk kita mulai ngawur karena benar, gitu loh. Berani karena benar sudah banyak, kita ngawur karena benar. Karena ngawur karena benar itu ketika jalan-jalan lain ternyata macet semua. Jalan-jalan via hukum, jalan-jalan via lapangan lain macet semua. Yuk kita goblok-goblokan. Itu logika sumar yang aku pakai di dalam kehidupan. Saya kira itu sebagai pengantar. Kita lanjutkan dengan tanya jawab kepada. Saya mau tanya dulu sama Pak Jiwo sebelum dilempar ke publik ya Pak. Di dalam zaman Bung Karno itu kan bahasanya itu bahasa jantan ya. Bahasanya berani gitu. Irian Barat aja itu kan sudah dikuasai KGB pada saat itu, sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok yang oleh Ahmad Yani itu dibilang ekolim. Tapi Bung Karno sendiri di depan podium dia bilang Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk mendapatkan Irian Barat. Tapi di waktu-waktu sekarang kita sudah menyaksikan seperti camar bulan. Walaupun ini hanya sejengkal, tapi secara politik internasional ini sudah merupakan suatu penghinaan. Sudah merupakan suatu gagasan awal Malaysia untuk membentuk satu kondisi geopolitik di mana Indonesia akan tersudut seperti ramalan Bung Karno tahun 59. Bahwa suatu saat nanti kelak di kemudian hari, kata Bung Karno pada saat itu, politik tidak lagi merupakan politik perkebunan, tapi politik modal. Oleh karena itu saya tidak menolak kalau bila berdiri satu negara yang bernama Federasi Malaysia. Karena bagi Bung Karno di situ, Federasi Malaysia bukan merupakan hanya satu wilayah, tapi merupakan suatu bentuk akumulasi kapital, akumulasi modal untuk politik containment, politik untuk mengepung Indonesia. Dan ternyata benar, Mbak. Ternyata benar apa yang dikatakan Bung Karno. Pada saat itu kalau kalian ingin tahu siapa yang menciptakan kata-kata Nikolin. Kata-kata Nikolin itu tidak diciptakan oleh Bung Karno, tapi diciptakan oleh Ahmad Yani. Pada saat itu jenderal yang paling militan di mata Bung Karno itu Ahmad Yani. Tapi karena klik Nasution dengan Ahmad Yani ini adalah klik yang sangat rumit, sehingga terjadi satu friksi yang cuma pada saat itu ada cerita-cerita di mana kalau orang kita ke Malaysia itu dibilang takut, Pak. Cerita-cerita pada saat itu orang Indonesia wah revolusioner ini orang. Seperti orang Iran kalau ke kita lihat orang Iran sekarang, Pak, ya. Orang Iran siapapun ya, kalau orang Iran biasa
pasti bayangannya buat Ahmad Dinajad sudah kayak orang Bolivia atau orang Venezuela gitu, revolusioner. Itulah orang Indonesia di tahun 60-an. Tapi kenapa sekarang orang Indonesia ini seperti begini? Apakah faktor bahasa juga merupakan satu politik penting untuk permainan kita bahwa Indonesia itu ditaklukkan? Jadi ada proses penaklukan bawah sadar oleh Indonesia. Ini bagaimana saya sebelum untuk dilempar ke publik. Jadi sehingga kita bisa menjelaskan bagaimana SBY dengan dia agak meniru Pak Harto, tapi SBY tidak bisa melakukan seperti Pak Harto. Pak Harto bilang sesuatu tapi di belakangnya gembok beneran gitu. Zaman tahun 98, zamannya demo dulu, siapa yang berani Pak Harto ketua senat UI aja masih dalam zaman Orde Baru zaman tahun 98 dulu kan. Tapi sekarang siapa yang berani? Taktik apa yang terjadi sekarang? Penggarangan jenis apa yang terjadi sekarang di balik bahasa santunnya SBY? Hampir semua perbankan kita dikuasai asing. Hampir semua sumber daya alam kita dikuasai asing. Baru-baru ini hari ini orang dari Anggora tembaki untuk Freeport. Tapi di Jakarta orang masih bermain-main masalah bahasa. Coba saya mohon penjelasan antara bedanya bahasa Bung Karno dengan bahasa SBY sekarang. Mohon. Anton ini gayanya mohon-mohon, padahal lebih ngerti dari aku. Tapi nggak apa-apa, dalam sejarah itu harus ada orang yang tampil. Itu yang suka dilupakan teman-teman. Gitu loh. Nyangkanya Soekarno pinter, enggak kalau menurut aku. Gitu loh. Soekarno yo bajul lah. Tapi masyarakat perlu itu. Masyarakat Indonesia itu suka tontonan. Kalau kita perhatikan sekarang di akhir-akhir itu banyak kendaraan pemadam kebakaran nggak bisa masuk, bukan karena gas, karena kebanyakan orang berhenti untuk nonton kebakaran, bukan untuk bantu. Masyarakat perlu penonton. Kita bukan maksud itu goblok secara semuanya ya, dalam hal beberapa hal lain Soekarno pintar, tapi Soekarno pintar dia menciptakan simbol-simbol. Dia bikin sendiri pakaian, pokoknya kayak jenderal itu, pakai tanda-tanda jasa sendiri, pakai tongkat, gendeng-gendeng gitu. Masyarakat seneng. Padahal pemikirnya siapa? Ahmad Yani, gitu loh. Sahir, semuanya ya. Subandrio, Ruslan Abdul Ghani, terus ada satu lagi yang aku harus sebut. Yamin. Tetapi ruwet kan Pancasila di tangan Yamin kan ruwet kan. Baca lagi sama Soekarno di pers jadi 5 gitu loh. Dia nah menurutku pemimpin sekarang mestinya perlu itu. Biarkan yang tampil di masyarakat itu yang pokoknya yang deg-degnya itu panjang kayak gitu loh. Tapi para pemikir-pemikir ini ada di kiri kanannya. Aku nggak yakin bahwa itu gagasan Soekarno betul. Mungkin istilahnya aja sehingga masyarakat lebih nyantol neokolonialisme. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kita sering berjuang melalui fisik, politik, lembaga, turun ke jalan, tapi kita lupa simbol kebudayaan yang paling hakiki, yaitu bahasa. Maka mari kita berjuang lewat bahasa. Ketika Soeharto mengatakan seseorang yang sedang menuntut haknya di daerah-daerah disebut gerombolan, itu konotasinya udah lain. Atau gerakan Aceh Merdeka, dulu di Lampung apa namanya, gerombolan pengacau keamanan, GPK. Jadi ada istilah-istilah yang kita ciptakan sendiri. Nah, kenapa kita sekarang nggak bisa dari teman-teman mahasiswa ciptakan istilah-istilah sendiri? Koruptor itu apa sih sebetulnya? Kita ciptakan, biarkan pers menulis kata koruptor, tapi kita punya istilah sendiri. Entah garong, entah apa. Anggota DPR itu apa sih? Wakil. Kalau gitu rakyat ketua dong. Gitu loh. Wakilnya. Tapi karena bahasa itu kan
Ya kalian lebih tahu. Kalau nyebut brother, yang paling penting bukan lebih tua atau enggak, yang paling penting dia saudara laki-laki. Jadi di setiap kata itu ada konsep. Begitu kita adanya dianggap pemerintah, apa pemerintah ini enggak kita tinjau lagi? Karena tuh pemerintah berarti bukan pemerintah. Dia wajar merule kita. Karena memang kenapa gak kita cari istilah lain yang cocok sama kalian? Nah, bahasa-bahasa ini yang memang perlu kita perjuangkan. Kan ingat, hal yang dikerjakan Soeharto setelah kejatuhan Soekarno, bukan saja merekrut orang-orang UI, Durjatun apa? Sumarli dan kawan-kawan. Bukan saja itu, ingat, mengubah gaya bahasa Indonesia dengan ejaan baru yang disempurnakan. Wandi, bisa dicek nanti. Tahun 70-an itu. Jadi bahasa pun juga ditangani. Makanya, cuman kadang-kadang ilmuwan itu nggak menganggap penting masalah bahasa. Bahasa itu, sekarang apa bahasa kalian untuk demonstran? Siapa tahu kalau kalian menciptakan bahasa-bahasa itu, kami bukan demonstran, tapi apa? Yang satu kata juga, dan bukan video. Itu akan, bahasa itu sesuatu. Sesuatu. Bahasa itu sesuatu. Nah, kita coba ciptakan itu sendiri. Percuma kita bergerak kalau masih menamakan diri sebagai demonstran, menamakan diri bahwa ya against pemerintah, bukan government. Saya selalu lebih suka kata government, karena government nggak sama dengan pemerintah. Kita berhadapan dengan seseorang, tapi kita tetap menamakan di dalam tradisi perang di pewayangan. Tata caranya perang itu dari bahasa. Misalkan seseorang mau perang, pertama bahasa ya. Kados pundi kabaripun kawula niki kawula sae pangestunipun, bahasa Jawa Inggil. Menapa Pak cukup badhe tindak pundi? Kula badhe mengajeng nglampahi reteking puji kawula. Misalkan kayak gitu. Itu bahasa Inggil. Begitu terjadi cekcok, pertama adalah menjabel bahasa. Artinya menjadi bahasa rendahan. Gitu loh. Oh, iya, yang pancen kalau tak jabel bosoku di sana. Kuiwan yang ganjing langit lapis. Sekarang bahasanya sudah egaliter. Karena bahasa kalau santun susah sekali untuk melawan memang. Makanya saya setuju sama Anton. Cara pertama adalah kita untuk melawan ini adalah membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa yang egaliter. Rawan pangan jangan pernah ada. Bilang aja kelaparan. Rakyat Indonesia kelaparan. Gitu loh. Rakyat Indonesia Timur kelaparan, bukan rawan pangan, rawan panen. Bisa saja paceklik, tapi belum. Siapa tahu lebih bertenaga. Gitu loh maksud saya. Tetapi kita lagi berhadapan dengan, saya mau tanya, betul nggak sih gaya yang ditempuh oleh Pak SBY itu memang betul-betul gaya yang diharapkan oleh masyarakat? Kita bisa diskusi ya, nggak tahu. Soalnya kalau aku melihat cowok itu ya gitu loh, cowok itu bukan saudara-saudara kita telah bukan gitu cowok itu gitu, itu cewek. Mungkin saya bisa gambarkan Soekarno ya, ketika aku melihat rekamannya. Coba gaya, tidak, aku nggak pengen segayanya diulang, nggak mungkin dalam sejarah itu sesuatu diulang. Tapi lihat esensinya, esensi seorang cowok. Misalkan waktu ulang tahun Pramuka, saudara-saudara, ada suatu negeri bernama Utara Guru. Sekarang kayaknya gitu. Diulang lagi, Utara Guru. Dilukiskan oleh pengarangnya, Utara Guru adalah negeri yang gemah, ripalo, jinawi, toto, titi, tentrem, karto, harjo, adil, makmur. Semuanya tidak ada panas yang terlalu, tidak ada dingin yang terlalu. Semuanya tenang. Gitu ya. Tetapi apakah kita ingin menjadi bangsa yang demikian, saudara-saudara? Iya.
Kita ingin menjadi bangsa yang digembleng, bangkit, digembleng, hancur lebur, bangkit kembali, digembleng, hancur lebur, bangkit kembali, digembleng, hancur lebur, bangkit kembali, up and down. Gitu. Tapi maksudku, kan kita pasti merindukan. Oke, saudaraku Malaysia, kalian menggeser patok-patok itu, kalian menggeser patok di ini. Kalian sadar atau enggak bahwa kalian sedang berhadapan dengan negara yang sedang mestinya gitu loh. Tapi memang nggak ada. Tapi keadaan ini dipilih oleh ibu-ibu. Makanya pertanyaanku, jangan-jangan ibu-ibu memang suka yang kayak gini. Gitu loh. Yang agak melambai gitu. Kalau itu yang terjadi, artinya segala upaya kita akan sia-sia karena memang masyarakat menghendaki itu. Tetapi harusnya menghadapi negara lain, mestinya kita gagal. Saya kira gitu, Pak.